Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini berkesempatan untuk bertemu muka lagi dalam pelajaran IPS. Ya, semoga pandemi corona cepat berlalu. Ya, Alhamdulillah Kota Tuban, Kabupaten Tuban sudah masuk zona kuning. Yang awalnya zona merah kehitaman, sekarang alhamdulillah sudah masuk zona kuning. Semoga corona cepat berlalu agar kita bisa segera bertatap muka pertemuan di sekolahan seperti biasa atau seperti dahulu kala sebelum ada corona. Amin Allahumma amin. Sebelum itu, sebelum kita memasuki materi, mari kita bersama-sama berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka modulnya halaman 33 bab 2, yaitu kemarin kita membahas interaksi sosial dan lembaga sosial. Kemarin sudah kita bahas sedikit, yaitu apa itu hubungan timbal balik, apa itu interaksi sosial. Kita ulangi lagi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Itu disebut interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial itu ada imitasi. Imitasi adalah proses meniru yang pertama kali, yaitu terjadi di keluarga. Kemarin sudah kita bahas. Ada yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah memberikan pandangan. Atau kata orang-orang biasa dikenal dengan sugesti itu adalah hipnotis, ya. Yang selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah ingin meniru orang lain atau meniru idola. Wah, aku potongan kayak cah ben mirip kayak. Nah, itu adalah identifikasi. Yang selanjutnya adalah simpati. Contohnya kemarin Pak Dayan mencontohkan kalau simpati itu ada teman kalian jatuh, kalian hanya rasa kasihan. Wah, kasihan, ada bencana di sana, kamu lihat televisi, wah kasihan cah. Itu simpati. Tapi kalau empati, rasa simpati yang mendalam. Ada yang jatuh langsung kalian tolong, ada bencana langsung kalian tolong, itulah empati. Yang selanjutnya kontak sosial adalah hubungan satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuannya. Dimana kontak sosial adalah apa? Hubungan antar satu orang atau lebih. Seperti kita ini adalah kontak sosial. Kita bertemu secara langsung, inilah kontak sosial, ya. Selanjutnya ada komunikasi adalah penyampaian pesan. Yang dinamakan komunikasi adalah penyampaian pesan. Contohnya guru menerangkan di kelas 7A atau kelas 7. Guru menyampaikan pesan. Pesannya apa? Berupa materi pelajaran. Contoh lagi, Teguh dari sekolahan dipanggil oleh Pak Lutfi. Contoh, untuk kelas, karena besok ada kegiatan hari santri nasional, semua kelas harus dibersihkan. Contoh seperti itu. Akhirnya Teguh bilang kepada temannya, besok ada lomba kebersihan kelas, tolong kelasnya harus dibersihkan. Teguh menyampaikan pesan. Itu yang namanya komunikasi. Ada pesan yang disampaikan. Paham ya? Yang selanjutnya, terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama atau satu, yaitu adalah komunitor. Orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Yang dinamakan komunitor adalah orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Contohnya, Teguh dikasih pesan sama Pak Lutfi, Teguh, kelasmu tolong konco-koncomu kandani, karena kamu ketua kelas, teman-temanmu ajak membersihkan ke kelas. Pak Lutfi berarti sebagai komunitor. Orang yang menyampaikan pesan. Akhirnya Teguh ke kelas menyampaikan pesan kepada teman-temannya. Berarti Teguh sebagai
Komunitor, tetap komunitor. Karena Pak Teguh yang menyampaikan dari Pak Lutfi ke Teguh. Teguh dari Pak Lutfi, Teguh dinamakan komunikan. Paham ya? Dari Pak Lutfi adalah komunitor, Teguh adalah komunikan. Setelah itu Teguh lari menuju ke dalam kelas. Pesan dari Pak Lutfi disampaikan Teguh kepada temannya. Berubah lagi, Teguh menjadi komunitor, temannya menjadi kalian adalah sebagai komunikan. Jadi pahami ya? Jadi bisa dipahami ya? Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Orang yang menerima pesan. Guru adalah komunitor, siswa adalah komunikan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunitor. Pesan itu adalah sesuatu apa yang disampaikan oleh komunitor. Teguh, tolong kelasnya dibersihkan karena besok ada lomba kebersihan kelas. Berarti pesannya berupa membersihkan kelas. Paham ya? Paham ya? Tuh. Media yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan. Lewat apa pesan itu disampaikan? Bisa jadi lewat HP, lewat televisi berupa berita, lewat radio, lewat koran, lewat buku atau tulisan dan lain sebagainya. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunitor. Efek itu adalah Teguh, kita kasih tahu Pak Lutfi, Teguh, besok ada lomba kebersihan kelas. Tolong kelasmu, teman-teman kelasmu dikasih tahu untuk membersihkan kelas. Setelah Teguh memberitahu kepada teman-temannya, ada efeknya enggak? Efeknya temannya membersihkan kelas apa tidak? Itu adalah efek. Mengerti? Mengerti? Sama seperti guru menerangkan di dalam kelas. Efeknya ada dua, paham dan tidak paham. Itu efek. Paham ya? Bisa dimengerti? Jadi mengerti ya? Yang selanjutnya, menurut John Gillin, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut. 1. Ada yang namanya kerja sama. Kalau asosiatif itu mengarah ke arah yang positif. Tapi kalau disosiatif mengarah ke arah yang negatif. Bukan berarti semuanya mengarah ke situ, bukan. Ya, nanti ada penjelasannya. Untuk penjelasan asosiatif dan disosiatif, kita akan berlanjut pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.